Nehemia pasalnya yang ke-9, ayat yang pertama dan yang kedua. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara. Selamat hari Senin. Selamat memasuki minggu yang baru. Dan juga selamat bagi kita yang harus menjalani hari yang baru kembali. Dan saya percaya bahwa dengan campur tangan dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bisa melalui hari ini dengan penuh dengan sukacita, kasih dan cinta yang daripada Allah saja. Ibu, Bapak dan Saudara, ada seorang tokoh psikoanalisa bernama Sigmund Freud. Ia pernah menyampaikan satu teori bahwa setiap manusia memiliki sistem pertahanan masing-masing, atau seringkali kita katakan sebagai defense mekanismenya. Salah satu bentuk dari defense mechanism yang dimiliki oleh manusia adalah denial atau menyangkali. Menyangkali apa? Menyangkali realita yang telah terjadi di dalam kehidupannya dia atau dalam suatu hal. Terutama jika kenyataan tersebut adalah kenyataan yang buruk baginya. Fakta yang ada kemudian membuat dia cenderung untuk menghindar untuk mengetahui, menghindar untuk kemudian ini sudah terjadi, tetapi justru lebih kayak melihat hal ini sebagai hal yang negatif. Artinya apa? Artinya situasi-situasi yang menyakitkan seringkali bagi kita manusia yang memiliki defense mechanism ini, dia akan cenderung untuk menghindari hal-hal yang negatif, hal-hal yang berakibat buruk pada dirinya. Demikian pula dengan dosa. Orang kerap kali kita lihat menyangkali dirinya bahwa ia telah berdosa, menyangkali dirinya bahwa ia telah melakukan pelanggaran, sehingga mereka kemudian akan merasa aman dan nyaman di dalam keberdosaan mereka, di dalam kelemahannya mereka. Bacaan yang kita baca hari ini menampilkan seorang tokoh. Tokoh tersebutlah yang menjadi judul kitab kita pada hari ini, Nehemia. Nehemia merupakan seorang tokoh politik dari Israel yang dengan terpaksa menjadi seorang tokoh politik karena bangsa Israel saat itu sudah dibuang ke pembuangan di Babel. Nehemia merupakan pemimpin bangsa di saat bangsa itu ada di pembuangan dan menghantarkan bangsa Israel pula untuk kembali ke negaranya. Ia meminta bangsa itu untuk mengaku dosa mereka. Pada ayat yang kita baca hari ini misalnya, kita juga jelas melihat bahwa Nehemia meminta supaya bangsa Israel mengaku dosa mereka dan bahkan dosa nenek moyang mereka. Apa sih dosa mereka itu? Jelas, dosa mereka adalah ketidaktaatan terhadap Allah. Lalu pertanyaannya, mengapa pengakuan dosa itu merupakan hal yang penting bagi orang Israel? Apalagi bagi Nehemia yang meminta orang Israel untuk mengaku dosanya. Bagi Nehemia, saya menangkap bahwa dengan mengakui kelemahan dan dosanya tersebut, orang Israel diminta untuk kemudian juga mengakui kelemahannya, tetapi juga secara bersamaan mengakui bahwa ada kedaulatan Allah di sana, yang dimana Allah lah yang kemudian akan mengampuni dosa mereka, dan juga akan menguatkan mereka untuk mereka menjalani pemerintahan ke depannya. Sekali lagi, bahwa Allah lah yang memberikan pengampunan. Sehingga menjadi penting bahwa kita atau umat Israel saat itu mensyukuri atas anugerah pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai komunitas umat beriman, kita diminta untuk belajar. Kita diminta untuk belajar untuk mengakui dosa dan kelemahan yang kita miliki.
Kita diminta untuk mengakui bahwa kita bukan manusia yang sempurna. Bahkan sejak dari lahir, kita sudah mendapatkan dosa yang berupa dosa keturunan daripada Adam. Dari kelemahan dan dosa kita tersebut, pengampunan sejatilah justru yang akan datang. Karena sejatinya, pengampunan yang sejati itu hadir bagi kita, orang yang berdosa, yang juga mengakui segala kesalahan dan segala pelanggaran yang kita miliki. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita sebagai sebuah komunitas orang beriman mampu mengakui diri bahwa kita telah berdosa, bahwa kita memiliki kelemahan untuk bisa mempertahankan diri kita, atau justru kita malah merasa nyaman dengan keberdosaan kita, merasa nyaman dengan perilaku-perilaku dosa kita? Hati-hati ibu, bapak, dan saudara. Seperti yang tadi dikatakan oleh Freud, ada defense mechanism yang sering kali kita gunakan, bahwa kita memang manusia berdosa karena Adam. Tetapi mampukah kita kemudian untuk menjadi sebuah komunitas umat beriman yang juga mampu melihat bahwa karya pengampunan Yesus itu sudah turun kepada kita, tetapi kita juga harus terus mengubah diri kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Kita perlu untuk menyadari bahwa campur tangan Allah nyata dalam proses pengampunan kita, dalam proses keberdosaan kita ini. Pengampunan Allah lah yang kemudian akan memberikan kita pembebasan tersebut. Pengampunan Allah lah yang perlu kita syukuri. Jadi hanya dari Allah yang kemudian memberikan pengampunan kepada kita. Dengan syarat tadi, ibu, bapak, dan saudara mengakui diri bahwa diri kita lemah, kita memiliki dosa, kita selalu melakukan hal-hal yang mungkin tanpa sadar kita juga menyakiti perasaan saudara-saudara kita, menyakiti perasaan sahabat-sahabat kita, dan sebagainya. Dengan begitu, saat kita sudah mengakui dosa dan kelemahan kita sebagai sebuah komunitas orang beriman, maka gereja kita pun akan terus bertumbuh. Ingat, gereja kita sudah berusia 20 tahun saat ini. Sudah seharusnya gereja kita juga mampu terus bertumbuh melalui orang-orang yang ada di dalamnya, dan bertumbuh seturut dengan cinta, kasih, dan terlebih pengampunan yang daripada Allah, supaya kita semakin hari semakin diperbaiki oleh Allah dan boleh menyebarkan kasih dan cinta Allah itu, menyebarkan pengampunan Allah itu bagi sekitar kita. Belajarlah dari Nehemia yang kemudian mengakui segala dosa dan kesalahannya. Belajar dari orang Israel yang hari ini kita lihat mereka mengakui dosa mereka, bahkan dosa nenek moyang mereka, supaya di sanalah kemudian Allah juga turut campur tangan untuk bisa mengampuni kita. Tapi sekali lagi, karya pengampunan itu datangnya dari Allah. Kita cukup membuka hati kita untuk kita mengakui bahwa kita lemah dan kita berdosa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan setia Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Memohon ampun akan segala kelemahan yang sudah kami miliki, sehingga kami seringkali menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kami, menyakiti orang-orang, bahkan kami tidak menyadari bahwa kami sedang menyakiti mereka. Kiranya Allah yang Maha Kasih dan Maha Ampun itu mengampuni kami, dan biarlah kami memiliki kesadaran bahwa kasih Allah dan pengampunan Allah terus turun di dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami sebagai terang-Mu ya Bapa di sekitar kami. Jadikanlah kami sebagai jemaat GKI Taman Majapahit dapat menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan kami percaya Tuhanlah yang selalu menyempurnakan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara. Selamat menjalani minggu yang baru ini dengan kasih, cinta, dan pengampunan daripada Allah. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.